warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ismentu Mawada, kelas 11 F9, absen 15. Saya mau menampilkan materi ekonomi tentang bab 2. Bab 2, ketenagaan kerja. Tenaga kerja adalah penduduk yang telah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja maupun aktif mencari kerja yang masih mampu dan untuk melakukan pekerjaan. Tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting bagi setiap negara. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi secara umum. Bagi jenis tenaga kerja sebagai berikut. A. Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang harus menyelesaikan pendidikan terlebih dahulu sebelum memasuki dunia kerja. Contohnya, guru, dosen, akuntan, dokter, dan lain-lain dan sebagainya. B. Tenaga kerja terlatih adalah tenaga kerja yang membutuhkan pelatihan dan pengalaman lebih dahulu sebelum melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, supir, manasis, dan jurus masak. C. Tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih adalah tenaga kerja yang tidak membutuhkan pelatihan dalam melakukan pekerjaan. Contohnya, kuli, panggul, buruh, tani, dan buruh pabrik. 2. Angkatan kerja merupakan penduduk yang sudah memasuki usia kerja, baik yang sudah bekerja, belum bekerja, atau sedang mencari pekerjaan. Dalam faktor pasal 1 nomor 2000 pasal 1 nomor 26 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 berusia di atas 18 tahun. Berdasarkan ketentuan ini, anak yang boleh di pekerjaan adalah minimal berusia 18 tahun. Angkatan kerja terdiri atas penduduk yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut. A. Mampu bekerja. B. Memiliki pekerjaan tetap tetapi sementara tidak. C. Tidak memiliki pekerjaan sama sekali tetapi mencari pekerjaan secara aktif. Beberapa faktor dalam menentukan angkatan kerja sebagai berikut. A. Pengaruh keaktifan bersekolah terhadap penduduk berusia muda. B. Wanita peranan dalam perekonomian PKI penagih kerja Indonesia. C. Jumlah penambahan penduduk yang tinggi. D. Semakin meningkat jaminan kesehatan. E. Jumlah dan sebaran usia penduduk tingkat partisipasi. Angkatan kerja TPAK merupakan partisipasi perbandingan jumlah angkatan kerja dengan jumlah seluruh penduduk usia kerja. Menurut Badan Pusat Statistik BPS TPAK dalam dihitung dengan rumah sebagai berikut.
TPAK, Angkatan Kerja per penduduk berusia atas 15 tahun dikali 100%. Kesempatan kerja. Kesempatan kerja adalah sebagai permintaan tentang kerja, yaitu suatu keadaan yang mengabarkan tersedia lontangan kerja yang siap diisi dengan penawaran kerja. Mencari kerja di Indonesia, masalah kesempatan kerja dijamin di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ayat 2 yang berbunyi, tiap-tiap warga negara berhak atas bekerja dan penghidupan yang layak. Tingkatan kesempatan kerja yang dirumuskan sebagai berikut. TKK, orang yang bekerja per angkatan kerja dikali 100%. Semakin banyak orang yang bekerja, berarti semakin luas kesempatan kerja. Kesempatan kerja dibedakan menjadi 2 golongan. A. Kesempatan kerja permanen adalah kesempatan kerja memungkinkan orang bekerja secara terus-menerus sampai mereka pensiunan atau tidak mampu lagi untuk bekerja. B. Kesempatan kerja temporan, artinya kesempatan kerja temporan artinya kesempatan kerja yang hanya memungkinkan orang bekerja dalam waktu relatif singkat. Kemudian menganggur untuk menunggu kesempatan kerja baru. B. Masalah tenaga kerja di Indonesia. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Akan tetapi, tenaga kerja juga dapat menjadi faktor penghambat apabila tenaga kerja yang pasti ada mendapatkan berbagai macam masalah. Berikut ini berbagai bentuk masalah tenaga kerja yang sering dihadapi oleh pemerintah. 1. Kualitas tenaga kerja yang rendah. Kualitas tenaga kerja dalam suatu negara dapat ditentukan dengan melihat tingkatan pendidikan negara tersebut. 2. Penyebaran tenaga kerja yang tidak merata. Penyebaran tenaga kerja di daerah Pulau Jawa tenaga kerja sementara di Pulau Jawa kekurangan tenaga kerja. Menimbulkan dampak bahwa di Pulau Jawa banyak pengangguran. Di luar Pulau Jawa, pembangunan akan terhambat karena kekurangan tenaga kerja sumber daya yang ada. 3. Pemutusan hubungan kerja terjadi kritis. Ekonomi Indonesia banyak mengakibatkan industri Indonesia mengalami gulung tikar. Akibat banyak pula tenaga kerja yang berhenti bekerja. Selain itu, banyaknya perusahaan yang
gulung tikar mengakibatkan semakin sempitnya lapangan kerja yang ada. 4. Peningkatan jumlah angkatan kerja jika peningkatan kerja tidak diimbangi dengan pertambahannya lapangan kerja akan menyebabkan masalah pengangguran. Akibat untuk memenuhi kebutuhan pun mereka tidak bisa. Hal tersebut jangan berlawan dengan harapan pemerintah, yaitu semakin banyak jumlah angkatan kerja menjadi pendorong pembangunan ekonomi. 4. Peningkatan jumlah angkatan kerja jika peningkatan kerja tidak diimbangi dengan peningkatan jumlah angkatan kerja jika peningkatan kerja tidak diimbangi dengan bertambah lapangan kerja menyebabkan masalah pengangguran. Akibat untuk memenuhi kebutuhan pun mereka tidak bisa. Hal tersebut sangat berlawanan dengan harapan pemerintah, yaitu semakin banyak jumlah angkatan kerja dapat menjadi pendorong mempunyai ekonomi. C. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Berikut ini upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja yang ada dilakukan untuk mengatasi permasalahan tenaga kerja. 1. Upaya pemerintah sebagai penanggung jawab terdiri atas gaji kesejahteraan rakyat dapat melakukan upaya berikut untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja. A. Menyusun kurikulum kerjaan yang dapat menghasilkan lulusan dan sesuai dengan syarat-syarat dunia kerja. B. Pendirian lembaga pelatihan untuk meningkatkan keterampilan masyarakat sebagai balai latihan kerja PLK atau lembaga yang berdirikan lingkungan masyarakat seperti PKK dan Karang Taruna. C. Menyusun dalam melaksanakan program yang sekitarnya mendukung tercapai setiap sistem ketenaga kerjaan ideal. D. Meningkatkan kualitas serta produksivitas tenaga kerja dalam pelatihan yang tidak dipungut biaya, tidak memberatkan peserta. Upaya swasta langkah yang dapat diambil oleh pihak swasta untuk ikut serta meningkatkan mutu tenaga kerja. Tenaga kerja adalah bekerja di sekolah atau kampus. Kesempatan bagi para mahasiswa untuk kerja praktek atau magang di perusahaan yang bersangkutan. 3. Upaya individu seorang pekerja harus senantiasa meningkatkan kualitas dirinya agar dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan hidupnya.
Persiapan yang harus dilakukan adalah meningkatkan kemampuan dan melakukan terapian kemampuan tersebut yang akan membantu individu tenaga kerja atau berkualitas dimanapun tenaga kerja, maka akan selalu dapat beradaptasi dengan beberapa situasi seperti tenaga kerja. D. Sistem upah merupakan imbalan. Sistem upah merupakan imbalan yang diterima tenaga kerja atau jasa yang telah diberikan dalam proses produksi. Sistem upah yang berlaku di Indonesia, upah menurut hasil adalah cara pembayaran upaya berdasarkan jumlah hasil produksi yang dilakukan oleh pekerja dalam waktu tertentu. 2. Upah menurut waktu adalah upah berjumlah dihitung berdasarkan waktu kerja lamanya. 3. Upah borongan adalah sistem pembayaran upah yang dilakukan dengan kesempatan di awal antara pemberian pekerja dan pekerja. 4. Upah dengan sistem mitra usaha. Pada sistem ini, pekerja memperoleh upah dan tambahan. 5. Upah dengan sistem bonus adalah upah tambahan yang diterima pekerjaan selain upah tetap. Pengangguran adalah kelompok angkatan kerja yang tidak bekerja atau yang belum mendapatkan pekerjaan karena adanya kelebihan permintaan pasar kerja. Hal ini dikarenakan disebabkan oleh faktor seperti berikut. 1. Jumlah lapangan kerja tersedia lebih kecil dari jumlah mencari kerja. 2. Angkatan kerja tidak dapat memenuhi kualitas persyaratan yang diminta oleh dunia kerja. 3. Terjadi pemutusan hubungan kerja atau PHK. 4. Situasi perekonomian yang tidak stabil. 5. Tingkat kemajuan teknologi dan informasi. 6. Ketidakmampuan pekerjaan untuk mencari pekerjaan. Jenis-jenis pengangguran penyebab dan sifatnya. 1. Pengangguran berdasar penyebab. A. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan karena perubahan dalam struktur perekonomian dan corak kegiatan ekonomi. B. Pengangguran friksional merupakan pengangguran yang bersifat sementara karena adanya pergeseran antara pemerintah dan penawar kerja. 3. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang terjadi karena adanya mekanisasi atau pengalihan tenaga mesin. D. Pengangguran musiman, pengangguran yang terjadi karena pengabdian waktu atau tren. Misalnya pada sektor pertanian, para petani, suatu pengolahan sawah,
Pengangguran konjuktur, pengangguran yang terjadi akibat gelombang konjuktur atau berubah naik atau turun gelombang ekonomi. Pengangguran isolasi geografi, pengangguran ini dapat dialami oleh masyarakat yang terpencil dari pusat kegiatan ekonomi. Pengangguran seperti ini biasanya akan menimbulkan urbanisasi. Pengangguran voluntar, yaitu pengangguran yang terjadi karena seorang yang masih mampu bekerja tetapi tidak sukarela tidak bekerja karena memiliki penghasilan dari harta kekayaan mereka. 2. Pengangguran berdasarkan sifat. Pengangguran berdasarkan sifat diberikan menjadi 3. Pengangguran terbuka adalah lakukan kerja yang benar tidak mempunyai pekerjaan. Pengangguran terselubung adalah tenaga kerja yang tidak bekerja secara optimal karena sesuatu atau alasan. Pengangguran pengangguran adalah tenaga yang tidak optimal dilihat dari jam kerja. Penganggurannya terjadi dalam suatu perekonomian memiliki dampak negatif baik terhadap ekonomi maupun bagi individu dalam masyarakat. 1. Dampak pengangguran terhadap perekonomian secara umum. Dampak negatif pengangguran terhadap perekonomian yaitu masyarakat tidak memaksimalkan kesejahteraan yang tercapai. 2. Pengangguran terhadap individu masyarakat dapat yang ditimbulkan karena pengangguran individu dan masyarakat hilang mata pencarian. Berikut ini merupakan mengatasi jenis pengangguran berdasarkan penyebabnya. 1. Upaya mengatasi pengangguran struktural dan ekonomi. Pengangguran struktural dan ekonomi banyak disebabkan karena adanya perubahan struktur ekonomi secara besaran. Maka upayanya yang dapat digunakan untuk mengatasi adalah menyediakan pendidikan atau pelatih. Memindahkan tenaga kerja dari tempat kurang membutuhkan tenaga kerja. Mendirikan industri padat karya di daerah. Upaya mengatasi pengangguran musiman. Pengangguran musiman hanya terjadi pada musim tertentu saja. Untuk mengatasi pengangguran psikikal. Pengangguran psikikal adalah kegiatan ekonomi yang menurun sebagai akibat terjadi resesi dan krisis ekonomi dalam suatu negara. Upaya mengatasi pengangguran visional. Jika seorang pekerja yang memperoleh upaya lebih baik, terjadi pengangguran visional, meningkatkan kualitas tenaga kerja dilakukan melalui berbagai cara seperti 1. Meningkatkan kualitas pendidikan. 2. Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. 3. Program pemagangan di daerah dan luar negeri. 4. Memaksimalkan latihan kerja BLK. 5.
sertifikasi profesi tenaga kerja. 6. Menyelenggarakan pelatih berkala untuk meningkatkan keterampilan kerja. 7. Menerapkan bonus dan sakti secara konsisten. Itu penjelasan bab 2 tentang tenaga kerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.